Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Santi Santi Om. Pada kesempatan hari ini tentunya para peserta didik baru mengerti ya tentunya bagaimana situasi dan kondisi lingkungan sekolah khususnya di SMK Negeri 2 Kudus. Ya, seperti inilah keadaannya. Jadi pada kesempatan ini Pak Muklis tentunya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Oleh sebab itu, bahwa yang namanya pendidikan mau nggak mau merupakan unsur yang paling terpenting. Karena dengan pendidikan inilah akan membentuk suatu kepribadian seseorang, baik kepribadian untuk melakukan kedisiplinan, kepribadian bekerja sama, kepribadian bertanggung jawab. Semuanya ini adalah hal-hal yang terpenting di dalam unsur pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama. Saya ulangi bahwa pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama. Mengapa? Karena di dalam agama itu sendiri terdapat nilai-nilai moral yang dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa adanya unsur-unsur paksaan dari luar. Suatu contoh misalnya di sini adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini pada dasarnya sudah dimulai dari lingkungan keluarga. Suatu contoh misalnya anak ini diberi tahu oleh orang tua apabila kita ini mau makan tentu menggunakan bagaimana cara kita berdoa. Kemudian kalau kita mau belajar, bagaimana cara kita berdoa sebelum belajar, dan seterusnya. Ini adalah tanaman pendidikan keagamaan dari awali sejak awal khususnya di lingkungan keluarga. Sehingga keyakinan harus dipupuk dari dini sampai dengan dewasa. Akibatnya dengan adanya penanaman pendidikan keagamaan dari dini, maka akan muncul suatu kepribadian yang didasarkan kepada nilai-nilai agama. Ditinjau dari ide dan pertumbuhan mental, khususnya ini di usia remaja. Tentunya kalian tahu ya, yang namanya usia remaja ini mungkin usia-usia yang seperti kamu ini adalah usia-usia yang mempunyai emosi yang begitu labil, pendirian masih sini, belum ada apa? Belum adanya pemahaman yang betul. Sehingga apa? Di usia yang ini biasanya muncul suatu generasi muda ini adalah muncul kekritisan atau muncul suatu pemikiran yang mana di dalam pemikiran pada usia remaja ini pada dasarnya adalah pemikiran untuk mencari jati diri. Mencari jati diri di sini itu bukan berarti dia mencari bagaimana sih pola hidup yang baik dan benar. Kalau kita sangkutkan dengan agama, pada dasarnya bahwa
agama yang diterima oleh para generasi muda di usia yang begitu remaja. Ini seringkali kita lihat kalau anak-anak remaja pergi ke pengajian, ke majelis taklim, maupun ke gereja atau wihara dan sebagainya. Ini kadang-kadang anak di usia remaja ini enggan, merasa bujang. Karena apa? Karena dikira dia itu hanya pemikirannya hanya bersifat statis atau tidak berkembang. Agama yaitu itu aja, yang menerangkan hal-hal yang seperti itu, sehingga anak ini pada dasarnya senang dengan bau teknologi. Suatu contoh misalnya anak itu senangnya menonton TV, kemudian game, ya ini yang biasanya anak-anak seusia kamu ini senangnya game. Nah, pikirnya lewat HP game, sehingga apa? Dia lupa. Bahkan sampai kadang-kadang orang tua itu memanggil anaknya, coba Ari sini bantu ibu atau bapak ambil kursi. Kadang-kadang anak menjawab nanti dulu pak, nanti dulu bu. Karena apa? Karena dianggap bahwa nilai agama yang ditanamkan oleh anak tersebut, bahwa yang namanya membantu orang tua itu merupakan kewajiban, merupakan perintah agama, ini tidak tertanam oleh jiwa anak di usia remaja ini. Maka anak biasanya sering main game, bahkan kadang-kadang pacaran, itu senyum-senyum semua dong. Kenapa? Sudah sering melakukan itu. Apalagi kalau sudah tertarik lain jenis agama nomor 0. Bahkan yang namanya halal, namanya haram, ini sudah terabaikan. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya atau solusinya untuk mengatasi permasalahan remaja atau siswa yang ketergantungan game dan lainnya? Pertama yang kita atasi adalah bahwa agama bukan hanya sekedar memiliki agama. Artinya apa? Bahwa agama itu bukan cuma tulisan, bukan hanya slogan, tetapi agama itu merupakan dasar sebagai pedoman untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Dengan agama itulah anak atau siswa mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, mana yang larangan. Karena apa? Sudah tertanam dengan adanya keyakinan. Tentunya tidak lepas dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas agama saya Islam, agama saya Kristen, agama saya Katolik, agama saya Hindu, agama saya Buddha, bahkan Konghucu. Tidak hanya itu, tetapi penerapan praktek yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan keyakinannya masing-masing. Agama itu sendiri merupakan kebutuhan dalam hidup. Mau tidak mau, bahwa kita hidup harus tergantung kepada agama, sehingga kita dapat mengatur seluruh kehidupan seseorang. Jadi ibadah merupakan sikap penghayatan yang sangat penting, atau lebih penting lagi dijadikan sebagai barometer di dalam melaksanakan penerapan agama, sehingga kita tidak terpengaruh dengan adanya hal-hal yang bersifat negatif. Suatu contoh narkoba, huru-hara, dan lain-lain. Semuanya itu pada pencegahannya lewat adanya agama yang diyakininya. Dari beberapa uraian-uraian yang saya sampaikan di atas itu jelas menggambarkan bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama bukan berbicara apa
yang haram atau yang halal, teorinya saja, melainkan berupa keyakinan atau kebutuhan yang dipahami sehingga dapat dirasakan, bahkan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu contoh, misalnya kita hidup di dunia ini, apabila kita melakukan hal-hal yang bersifat negatif atau hal-hal yang bersifat tidak baik, maka pertanggungjawabannya nanti kita kalau sudah mati akan mempertanggungjawab. Kalau bagi yang beragama Islam, pertanggungjawabannya apa? Yaitu nanti amal kita yang kita bawa kalau sudah mati. Amal solehkah atau amal yang tidak baik. Kemudian pendidikan agama itu juga merupakan bukan hanya sebagai sekedar pengertian, ingin tahu, tetapi lebih pada bagaimanakah penghayatan atau penerapan hidup kita di dalam keseharian kita. Jadi saya mohon kepada peserta didik yang baru, semoga kita setelah mendengar uraian yang begitu singkat namun padat, semoga kita semakin giat dan rajin untuk meningkatkan kehidupan keagamaan kita. Kita saling bertoleransi, saling bekerja sama, saling berpartisipasi, saling bergotong royong walaupun berbeda agama, suku, ras maupun keyakinan. Kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan umumnya kepada para peserta didik yang baru. Dari saya, apabila ada kata atau percakapan yang tidak berkenan di hati para peserta didik yang baru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.